Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita masuk ke pertemuan pertama mengenai pengenalan organisasi komputer. Kalian pasti udah pada paham semua komputer, komputer yang biasa kalian pakai. Kalau kenalan apa namanya, yang perkenalannya mungkin komputer biasa, CPU di rumah. Itu yang untuk model biasa. Untuk yang paling canggih sekarang adalah komputer yang ada di genggaman kalian, yaitu handphone. Itu adalah salah satu bentuk komputer juga, komputer yang tercanggih. Nanti kita di next pertemuan mungkin akan belajar mengenai histori komputer, perjalanan komputer seperti apa hingga menjadi komputer yang generasi keempat sekarang itu seperti apa. Oke. Jadi komputer itu dia sebagai mainnya, sebagai utamanya, sebagai dasar dari semua aplikasi. Jadi ke aplikasi apapun nggak akan running kalau nggak ada komputer, nggak ada hardware-nya gitu kan. Makanya nggak akan ada Facebook, Grab, Twitter, Gojek dan segala macam kalau nggak ada komputer. Karena komputer itu sebagai main utamanya, sebagai peranan utama dalam untuk pengembangan sistem informasi. Jadi kalau kalian bikin sebuah sistem, kalian ada proyek sistem, yang kalian pertama kali tentuin adalah kalian mau bikin sistem apa, hardware-nya seperti apa, spek-nya seperti apa, biar sistem kalian bisa running dengan baik. Kalian harus tentuin untuk RAM-nya, tentuin untuk storage-nya berapa besar, untuk server ini nanti prosesnya seperti apa. Itu adalah settingan di awal untuk bikin hardware. Gunanya apa? Untuk sistem kalian nanti bisa diakses dengan baik oleh user dan dipakai tidak ada masalah gitu ya. Oke. Fungsi utama komputer ada 5 ya. Ada masukan. Masukan itu untuk atau inputan dari eksternal, masukan perintah-perintah ataupun dari eksternal ataupun dari internal, inputan-inputan. Kemudian diproses di dalam memori melalui arithmetic logic, ada kontrol dan segala macamnya. Kemudian akan jadi sebuah keluaran atau hasilnya. Jadi kalau kalian ketik A, B, C segala macam, ketik tulisan di komputer itu dengan bahasa arithmetic logic dan segala macam akan muncul dengan sesuai proses yang kalian inginkan gitu. Organisasi komputer yang pertama adalah mengenai bagian yang terkait erat dengan unit operasional dan interkoneksi antar komponen, penyusun sistem komputer dan merealisasikan aspek arsitekturnya. Jadi komputer itu antar satu bagian dengan bagian yang lain itu saling berkaitan erat. Jadi kalau bagian lain ada kerusakan pasti nggak akan running tuh, nggak akan bisa running dengan baik gitu ya. Contoh aspeknya adalah teknologi hardware, perangkat termuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Ini perangkat utama semua ya. Hardware-nya mungkin ada kelistrikannya yang nggak bisa nyambung dan segala macam, perangkat termukanya atau CPU-nya bermasalah, RAM-nya bermasalah, pasti semua juga tidak berfungsi dengan baik. Arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian atribut yang terkait dengan seorang programmer ya. Contoh untuk kita bikin kalau programmer bikin instruksi, bikin code-code untuk mengeksekusi sebuah program, biasanya nanti ada pengeluaran, ada inputnya ya, ada inputnya apa, hasilnya seperti apa. Kalau kalian misalnya bikin program untuk sederhana untuk Python, masukkan inputan, outputnya seperti apa, untuk logiknya itu semua itu dikerjakan di dalam komputer. Struktur fungsi utama komputer, strukturnya sistem yang berinteraksi dengan cara tertentu dengan dunia luar, strukturnya ya. Kalau untuk fungsinya, operasi dari masing-masing komponen yang merupakan bagian dari struktur. Jadi struktur dan fungsi dua-duanya saling berkaitan. Strukturnya yang berinteraksi dengan cara tertentu dengan dunia luar melalui perangkat periferal. Periferal itu untuk perangkat tambahan ya, untuk dari
monitor, mouse dan flash disk dan segala macamnya. Ada perangkat untuk LAN dan segala macamnya, yaitu pertama adalah CPU sebagai kontrol utama operasi komputer yang pusat pengolahan fungsi-fungsi komputer. Ini sebagai, kalau dibilang adalah dia sebagai brandnya ya, brand otak-otaknya dari sebuah komputer. Memori utama sebagai penyimpanan data, jadi storage-nya ada di memori utama sebagai penyimpanan data. I/O-nya sebagai memindahkan data ke lingkungan luar dan perangkat lainnya, ada inputnya, outputnya. Yang keempat, sistem interconnection-nya, sistem yang menghubungkan CPU dan memori utama dan input-outputnya. Di gambar struktur komputer, ini komputer, di dalamnya ada apa aja? Ini komputer ya, di dalam komputer ada apa aja? Ada memori, ada CPU, ada memori, main memori ya, sistem bus, I/O-nya dan CPU. Berarti ini komponen komputernya ini dalam komputer. Terus di dalam CPU ada apa aja? Di dalam CPU itu ada bagian-bagian apa aja? Ada CU, control unit, internal system bus, ada ALU, arithmetic logic, dan register. Jadi untuk peripheralnya itu untuk komputer, untuk mouse, keyboard, dan monitor segala macam. Ini untuk jaringan LAN dan segala macamnya. Oke, ini untuk komputer top level ya, top level untuk struktur komputernya. Ada CPU, Central Processing Unit, sebagai main atau brand dari komputer. Ada memorinya, sistem interkoneksi, ada input dan outputnya. Nanti di FAMIN biasanya sering muncul di UTS dan di latihan-latihan ya. Oke, ini untuk struktur komputer lanjutan. Ada pemindahan data, ada penyimpanan data, ada pengolahan data, dan kontrol. Untuk pemindahan data, yang pertama adalah ada pergerakan atau pemindahan data. Komputer dapat berfungsi sebagai alat pemindahan data dari sebuah peripheral atau saluran komunikasi ke perangkat lainnya. Jadi ada proses untuk pemindahan data dari dari storage satu ke storage yang lain. Ini untuk pemindahan datanya. Yang kedua adalah untuk penyimpanan data. Sebagai penyimpanan data di mana data dipindahkan dari lingkungan luar ke lingkungan eksternal. Jadi bolak-balik ada proses untuk eksternalnya dan masuk ke internalnya. Bisa juga dari internal masuk ke eksternal. Kalau kalian pindahin copy file ke flash disk, itu berarti internal ke eksternal. Sebaliknya berarti eksternal ke internal. Yang ketiga adalah pengolahan data, melibatkan pengolahan data terhadap data manapun yang terdapat dalam tempat penyimpanan. Jadi tergantung data. Misal kalian buka sebuah Excel, kalian melakukan kalkulasi di situ, pengolahan data di situ. Jadi akan ada processing di sini dari storage yang kalian simpan. Jadi pengolahan data terhadap data manapun yang terdapat dalam tempat penyimpanan. Dia akan mencari file itu letaknya di mana sih? Dia akan dicari di storage-nya. Yang keempat, pengolahan dari penyimpanan ke I/O. Melibatkan pengolahan data atau perpindahan antara tempat penyimpanan dan lingkungan luar. Jadi untuk setelah data itu disimpan dan diolah, kemudian dipindahkan ke lingkungan yang luar atau dipindahkan ke storage yang lain atau dipindahkan ke flash disk atau ke storage eksternal ya. Ini bisa dari untuk eksternal ke sama kayak tadi, bisa dari eksternal ke internal ataupun dari internal ke eksternal. Jadi kalau kalian bikin sebuah program aplikasi yang ada di web dan segala macamnya, itu kan butuh processing tuh, butuh proses dan segala macamnya. Itulah fungsi dari untuk kontrol atau pengolahan data penyimpanan I/O. Oke. Ini untuk pertemuan pertama
saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.